Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang HCCP dan penerapannya pada produk keju. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dini Januar, Febia Permata, Viola Triasari, Indri Setiawati, dan Velita. Sini ada pengertian HCCP itu. HCCP adalah suatu sistem jaminan keamanan pangan yang berdasar kepada satu kesadaran bahwa bahaya berpeluang timbul pada berbagai titik. Dikendalikan untuk mencegah terjadinya bahaya. Lalu pada penerapan HCCP di industri pangan itu bersifat spesifik untuk setiap jenis produk, setiap proses, dan setiap pabrik. Di samping itu diperlukan prasyarat dasar berupa penerapan GMP dan SSOP. Lalu di sini ada tahap penerapan HCCP. HCCP ini ada 12 tahap. Pada tahap pertama, menyusun tim HCCP yang akan dijelaskan oleh Viola Triasari. Menyusun tim HCCP, langkah pertama dalam penyusunan HCCP adalah membentuk tim yang terdiri dari beberapa anggota dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja yang beragam. Next. Yang pertama, Dini Januar, jabatan General Manager. Yang kedua, Viola Triasari, jabatan QA Manager. Yang ketiga, Febia Permata, jabatan Kepala Divisi QC. Yang keempat, Indri Setiawati, jabatan Manajer Produksi. Yang kelima, Velita, jabatan Kepala Mikrobiologi. Disiplin ilmunya dari semua jabatan yaitu sama, penjamin mutu industri pangan. Pelatihan yang pernah diikuti untuk General Manager, QA Manager, dan Kepala Divisi QC sama kehalalan pangan, sanitasi dan hygiene, keamanan pangan, dan pelatihan HCCP. Untuk yang manajer produksi, pelatihan yang pernah diikuti yaitu pelatihan produksi, kehalalan pangan, pelatihan HCCP. Untuk jabatan Kepala Mikrobiologi, pelatihan yang pernah diikuti yaitu pelatihan produksi, kehalalan pangan, sanitasi dan hygiene, keamanan pangan, dan pelatihan HCCP. Next. Parameter deskripsi. Yang kedua itu mendeskripsikan produk. Produk keju craft, komposisi produk keju cheddar, air, padatan susu, minyak nabati mengandung antioksidan BHA, pengemulsi garam fosfat, tati nabati, garam, pengatur keasaman atau asam laktat, pengawet, kalium sorbat nisin, pewarna alami, beta karotin CI75130, vitamin D, mengandung antioksidan tokoferol. Karakteristik produk padat, basah, lunak, kotak. Metode pengolahannya, fermentasi, cara penyiapan dan penyajiannya itu dikonsumsi langsung untuk taburan atas makanan, panggangan, campuran, masakan. Pengemasan primernya itu aluminium. Next. Pengemas sekunder atau pengemas untuk transportasinya kardus, kondisi penyimpanan disimpan dalam lemari es, umur simpan 7 bulan 27 hari setelah dibuka disimpan dalam lemari es. Metode distribusinya supermarket, pedagang, konsumen diantar dengan mobil. Kondisi penyimpanan yaitu disimpan dalam lemari es. Yang ketiga yaitu penentuan penggunaan produk. Untuk produk keju yaitu keju craft, deskripsi pengguna produknya adalah dapat dikonsumsi langsung untuk taburan di atas makanan, panggangan, atau campuran masakan setelah disimpan dalam lemari es. Konsumennya itu dari semua kalangan masyarakat. Yang keempat yaitu diagram alir produk. Yang pertama, susu sapi dan bahan baku lainnya selanjutnya dipasteurisasi 72-73 derajat Celcius selama 15 menit, selanjutnya pendinginan sampai 40 derajat Celcius, ditambah starter 5%, selanjutnya penginkubasian 43 derajat Celcius selama 1-2 jam, ditambah enzim renin 2,5%, selanjutnya terjadi proses penggumpalan, selanjutnya pemisahan whey dengan dadihnya itu suhu 50 derajat Celcius ditambahkan. Selanjutnya perendaman larutan garam 2% selama 2 jam. Selanjutnya terjadi pembentukan keju atau produk. Setelah itu di packing, disimpan di penyimpanan, dan setelah itu didistribusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Febia.
Baik, kemudian yang kelima ada verifikasi diagram alir di tempat. Diagram alir yang berupa skema produk dilakukan dengan pencatatan mengenai HCCP, peninjauan terhadap penyimpangan dan pengaturan produk, konfirmasi CCP yang berada dalam pengendalian, melakukan pemeriksaan terhadap metode yang digunakan, prosedur verifikasi, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sampel secara acak dan menganalisanya. Next. Yang keenam ada analisis bahaya. Tahapan proses yang pertama ada penerimaan bahan baku dengan identifikasi bahaya dan mikroba. Yang kedua ada pasteurisasi 72 sampai 73 derajat Celcius selama 15 menit dengan identifikasi bahaya adanya benda asing. Yang ketiga tahapan proses pendinginan sampai 40 derajat Celcius dengan penambahan starter 5% dengan identifikasi bahaya yaitu bakteri. Kemudian yang keempat penginkubasian 43 derajat Celcius selama sampai 2 jam dengan enzim Rennet dengan identifikasi bahaya adanya ketidakhalalan enzim. Next. Tahapan proses yang kelima ada penggumpalan dengan identifikasi bahaya adanya benda asing. Yang keenam ada pemisahan Y dengan card pada suhu 40 derajat Celcius dengan identifikasi bahaya adanya kotoran yang menempel. Yang ketujuh, perendaman selama 2 jam dengan garam dengan identifikasi bahaya penggaraman berlebihan memicu bahaya bagi kesehatan. Dan yang ke-8 ada packing dengan identifikasi bahaya mikroba. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indri. Yang ketujuh ada titik-titik pengendalian kritis atau CCP. Di sini ada pertanyaan 1, yaitu adakah tindakan pencegahan? Itu jawabannya ya. Pertanyaan 2, apakah tahapan dirancang spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang dapat diterima? Itu jawabannya ya. Next. Pada tahapan yang pertama yaitu pasteurisasi 72 sampai 73 derajat Celcius selama 15 menit, P1 dan P2-nya yaitu ya sehingga termasuk pada CCP. Yang itu pendinginan sampai 40 derajat Celcius dengan penambahan starter 5%, P1 dan P2-nya yaitu ya sehingga termasuk pada CCP. Tahapan proses penginkubasian 43 derajat Celcius selama 1 sampai 2 jam dengan enzim Rennet, P1 dan P2-nya yaitu ya sehingga termasuk CCP. Tahapan penggumpalan P1 dan P2-nya yaitu ya sehingga termasuk CCP. Tahapan proses pemisahan Whey dengan card pada suhu 40 derajat Celcius, P1 dan P2-nya ya sehingga termasuk CCP. Next. Tahapan perendaman selama 2 jam dengan garam, P1 dan P2-nya yaitu ya termasuk CCP. Tahapan yang terakhir yaitu packing, P1 dan P2-nya memiliki jawabannya sehingga termasuk CCP. Yang kedelapan ada batas-batas kritis untuk masing-masing CCP. Tahap yang pertama, pasteurisasi 72 sampai 73 derajat Celcius selama 15 menit. Batas kritisnya kebersihan alat harus dipastikan sebelum penggunaan. Tidak ada kotoran dalam alat. Tahap pendinginan sampai 40 derajat Celcius dengan penambahan starter 5%. Batas kritisnya harus dipastikan pendinginan harus pada suhu yang diinginkan atau di set waktunya. Tahap penginkubasian 43 derajat Celcius selama 1-2 jam dengan enzim Rennet. Batas kritisnya enzim yang digunakan harus diketahui asal-usul dan komposisinya. Tahap proses penggumpalan, batas kritisnya yaitu pada saat proses penggumpalan harus ditutup. Tahap pemisahan Whey dengan card pada suhu 40 derajat Celcius, batas kritisnya kebersihan alat harus dipastikan sebelum penggunaan atau tidak ada kotoran dalam alat. Tahap perendaman selama 2 jam dengan garam, batas kritisnya yaitu komposisi garam harus diatur sebelum ditambahkan. Tahap yang terakhir yaitu packing, batas kritisnya packing sesuai SOP dan tidak ada kontaminasi dari luar dan harus dilakukan secara steril. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pelita. Kemudian tahap menetapkan monitoring yaitu tahapan pengamatan batas kritis atau CCP secara terencana. Dan proses CCP yang dimonitoring pada produk keju yaitu pasteurisasi 72 sampai 73 derajat Celcius selama 15 menit pada permukaan alat kondisi luar di tempat pasteurisasi dengan melakukan verifikasi visual dilakukan pada setiap melakukan produksi oleh bagian pasteurisasi. Pendinginan sampai 40 derajat Celcius dengan penambahan starter 5%, yaitu suhu waktu pendinginan di tempat pendinginan dengan diamati kondisi pendinginan pada setiap melakukan produksi oleh bagian pendinginan. Penginkubasian 43 derajat Celcius selama 1
digunakan di tempat penginkubasian dengan mengamati dari list barang yang masuk pada setiap melakukan produksi dan oleh bagian penginkubasian. Kemudian penggumpalan yaitu permukaan alat kondisi luar di wadah penggumpalan dengan melakukan pemeriksaan visual pada setiap produksi dan oleh bagian penggumpalan. Next. Kemudian pemisahan WI dengan KERS pada suhu 40 derajat Celcius yaitu permukaan alat kondisi luar alat di wadah pemisahan dengan melakukan pemeriksaan visual pada setiap produksi dan oleh bagian pemisahan. Perendaman selama 2 jam dengan garam yaitu penambahan garam di perendaman dengan mencatat komposisi penambahan garam pada setiap produksi oleh bagian perendaman. Kemudian packing yaitu kemasan yang digunakan di tempat packing dengan melakukan pemeriksaan visual pada setiap produksi oleh bagian packing. Kemudian yang 10 yaitu menetapkan tindakan koreksi. Tindakan koreksi yaitu semua tindakan yang diambil apabila hasil pemantauan menunjukkan penyimpangan. Dan pada CCP, pada koreksi yaitu pasteurisasi 72-73 derajat Celcius selama 15 menit dengan tindakan koreksi melakukan pembersihan alat yang akan digunakan. Pendinginan sampai 40 derajat dengan penambahan starter 5% yaitu melakukan pemasakan ulang, penginkubasian 40 derajat Celcius 1 sampai 2 jam dengan enzim Rennet yaitu komplain kepada supplier dan menghubungi kepala QC untuk memutuskan diterima atau ditolak. Dan penggumpalan yaitu menegur personilnya, pemisahan WI dengan KART pada suhu 40 derajat Celcius yaitu melakukan pembersihan alat setiap akan digunakan, perendaman selama 2 jam dengan garam yaitu melakukan pemasakan ulang atau melakukan downgrade, dan yang terakhir yaitu packing, dimusnahkan produknya atau dijadikan pakan ternak. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dini Januar. Lalu pada 11 menetapkan prosedur verifikasi. Data pasteurisasi melakukan review formulir tentang kondisi alat pasteurisasi setiap digunakan. Lalu pendinginan melakukan review formulir kondisi alat pendinginan setiap digunakan dan melakukan pemeliharaan setiap bulan. Penginkubasian itu melakukan review formulir penerimaan setiap bulan. Penggumpalan melakukan review formulir tentang penjagaan penggumpalan. Pemisahan Y dengan KERD pada suhu 40 derajat Celcius melakukan review formulir kondisi alat pemisah setiap penggunaan. Perendaman melakukan review formulir penambahan garam. Lalu pada tahap packing itu melakukan review formulir tentang pengujian kemasan dan pengecekan. Lalu pada tahap terakhir, dokumentasi dan rekaman yang baik. Pada tahap pasteurisasi itu melakukan rekaman pasteurisasi. Pada pendinginan, melakukan rekaman pendinginan. Pada penginkubasian, melakukan rekaman penginkubasian dan penerimaan enzim. Pada penggumpalan, melakukan rekaman penggumpalan. Pada pemisahan Y dengan KERD derajat Celcius melakukan rekaman pemisahan. Pada perendaman dengan garam melakukan rekaman penambahan garam. Dan pada packing melakukan rekaman packing. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.